Sekolah membantah pemecatan vokalis Sukatani dari pekerjaannya sebagai guru atas intimidasi pihak luar terkait lagu viral Bayar Bayar Bayar. Kepala sekolah menyebut Novi Citra Indriati melanggar kode etik sekolah. Sukatani band asal Purbalingga menarik lagu Bayar 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 di sebuah platform pemutar musik. Usai videonya viral dan meminta maaf kepada institusi Polri. Viralnya lagu Bayar 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 juga berujung pada pemecatan vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriati alias Twister Angel, dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati di Desa Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Meski demikian, pihak sekolah membantah pemecatan Novi dilakukan imbas dirilisnya lagu yang mengkritik institusi Polri, melainkan karena pelanggaran kode etik terkait syariat Islam. Ditemukanlah pelanggaran di kode etik seperti itu, sehingga yayasan itu mengeluarkan surat pemberhentian di tanggal 6 Februari, hari Kamis seperti itu. Kode etik yang dilanggar adalah tentang pelanggaran syariat Islam. Nah, di situ di poin 1 memang berbunyi pelanggaran pada syariat Islam itu menjadi dasar seorang karyawan guru di lembaga kami, di yayasan kami maksudnya, itu memang mendapatkan sanksi berupa PHK seperti itu. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan saat ini Kementerian HAM tengah mengecek kebenaran informasi dugaan pemecatan vokalis band Sukatani, Novi Citra, sebagai guru. Pigai menegaskan jika benar Novi dipecat karena menjadi vokalis band Sukatani, dirinya akan menolak pemecatan tersebut guna memastikan perlindungan dan penghormatan HAM bagi Novi. Selanjutnya, Menteri HAM mempersilahkan Novi untuk melaporkan pemecatan tersebut kepada kantor wilayah Jawa Tengah maupun langsung ke kantor pusat Kementerian HAM. Vokalis grup band Sukatani, Novi Citra Indriati, tercatat sebagai guru Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati di Desa Kelampok, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Akan tetapi, status data pokok pendidikan Novi sudah tidak aktif sejak Kamis 13 Februari 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai diberhentikan sebagai guru, vokalis band Sukatani mendapat banyak dukungan. Salah satunya dari Bupati Purbalingga yang menawarkan sang vokalis untuk kembali mengabdi di Purbalingga. Hal ini pun mendapat sambutan baik dari keluarga Novi. Fire polisi! Fire polisi! Fire polisi! Lagu band Sukatani yang mengkritik kepolisian ini semakin viral. Apalagi usai sang vokalis dikabarkan tak lagi bekerja sebagai guru di SDIT Mutiara Hati di Purwareja, Kelampok, Banjarnegara, Jawa Tengah. Usai dikabarkan dipecat dari tempatnya mengajar, dukungan terus mengalir untuk vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriati. Salah satunya dari Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif. Bupati menawarkan Novi untuk mengabdi menjadi guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga. Saat ini sedang retreat di Magelang bersama dengan seluruh kepala daerah dari seluruh Indonesia. Berkaitan dengan isu yang sedang viral di berbagai sosial media terkait band Sukatani yang berasal dari Kabupaten Purbalingga, dan juga berkaitan dengan isu yang beredar keluarnya Mbak Novi dari salah satu guru di sekolah dasar. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawaran Bupati Purbalingga disambut baik pihak keluarga Novi Citra Indriati.
keluarga mendukung penuh dan berharap nasib anaknya menjadi lebih baik. Ya, semoga harapan saya sebagai orang tua dari Novi, anak saya, mudah-mudahan Bapak Bupati bisa membantu anak saya setelah ada kejadian kayak gini, mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan bisa mengangkat desa kami tempat tinggal. Oh, ada orang guru ini jadi gini, jadi lebih baik lah. Ya monggo, persilakan Mbok, mudah-mudahan jadi ASN atau guru di mana. Saya orang tua ya mendukung sepenuhnya itu, Mas. Novi membentuk grup band Sukatani bersama sang suami dan mendapat tawaran tampil manggung di sejumlah kota. Orang tua Novi baru mengetahui anaknya menjadi viral di sejumlah laman media sosial setelah diberitahu oleh kerabatnya. Sebelumnya, lagu yang syarat bermuatan kritik untuk kepolisian ini sempat diduga berimbas pada pemecatan Novi yang sebelumnya berkarir sebagai guru. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur, iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memberikan tanggapannya soal kinerja polisi. Menurut Habibur Rahman, untung ada polisi yang telah banyak membantu masyarakat umum, diantaranya soal narkoba dan kekerasan seksual pada perempuan. Polisi berhasil mengungkap kasus tersebut bahkan sampai ke pelosok negeri. Ya, saat kita khawatir dengan anak-anak kita, generasi muda kita terpapar narkoba, untung ada polisi ya yang kerja keras mengejar bandar-bandar narkoba sampai ke pelosok-pelosok, menangkap mereka, memastikan mereka untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Ketika banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur, hati kita miris dan teriris. Untung ada polisi. Mereka bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang tingkat kerumitannya sangat amat tinggi. Sidang lanjutan kasus penembakan bos rental di Tangerang kembali digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Dalam sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi itu terungkap, terdakwa masuk minimarket setelah tembak korban. Sidang ketiga ini memeriksa 8 saksi, diantaranya dokter spesialis forensik, 3 anggota kepolisian Kasatreskrim Polresta Tangerang, 2 karyawan Indomaret, dan 2 satpam res area kilometer 45. Dalam persidangan lanjutan ini terungkap bahwa saksi yang merupakan karyawan minimarket di lokasi kejadian sempat melihat korban yang merupakan bos rental masuk ke dalam toko setelah tertembak di bagian dada. Selain itu, saksi kepolisian yang dihadirkan oleh auditor, yaitu Kompol Arif Nazarudin Yusuf, menyebut bahwa pihaknya menemukan sebanyak 5 selongsong peluru di lokasi penembakan. Setelah dilakukan pemeriksaan tadi pagi, yaitu saksi 9, yaitu Dr. Betty Adayat, kemudian dilanjutkan pemeriksaan barang bukti berupa surat, yaitu visum, yang telah kita saksikan bersama-sama lagi, yaitu mengenai kematian korban. Kemudian sidang sampai hari ini saksi yang telah diperiksa adalah sebanyak 16 saksi. Rencananya sidang akan dilanjutkan Kamis 27 Februari 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan oleh auditor militer serta saksi atas nama Ningsih yang berhalangan hadir pada sidang ketiga. Jika waktu mencukupi, maka pada sidang keempat juga akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap 3 terdakwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah rumah warga di permukiman padat penduduk di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terbakar. Meski tidak menelan korban jiwa, kebakaran membuat warga panik berlarian. Kebakaran terjadi di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bersumber dari satu rumah, kobaran api dengan cepat membesar dan menyambar ke bangunan lain. Warga semakin panik. Api ternyata merambat ke 5 rumah panggung lainnya yang terbuat dari kayu. Korban yang rumahnya terbakar langsung dievakuasi warga
Menurut Kepala Damkar Polewali Mandar, kebakaran bermula dari sebuah rumah kosong yang berada di tengah pemukiman padat penduduk. Untuk penyebab kebakaran kami belum bisa memastikan mengingat menurut penyampaian warga bahwa rumah dalam keadaan kosong. Jadi kami belum bisa menyimpulkan penyebab kebakaran. Begitu Pak. Selain 5 rumah mungkin ada apa kendaraan atau apa Pak yang terbakar? Jadi melihat di lokasi bahwa adanya salah satu kendaraan jenis motor yang terbakar dan uang pemilik rumah. Diduga kebakaran akibat adanya korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Setelah sempat menunda, Kepala Daerah dari PDI Perjuangan akhirnya hadiri retret di Akmil Magelang. Kader PDIP, Masinton Pasaribu menyebut tak masalah dengan kehadiran 90% sebagai syarat kelulusan retret Kepala Daerah. Kepala daerah dari PDI Perjuangan akhirnya mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader PDI Perjuangan, Pramono Anung menyebut tak ingin menjelaskan alasan dirinya baru mengikuti retret di hari keempat. Pramono mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan terkait keikutsertaan dirinya di retret ini. Tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan. Dan secara khusus saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesabaran semuanya, terutama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Wakil Menteri, dan semuanya yang setelah 4 hari lebih ini kita baru mengikuti retreat ini. Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah yang juga kader PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengatakan tak ingin ambil pusing dengan syarat kelulusan mengikuti retret yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Masinton menyebut retret ini bukanlah sekolah. Katanya kalau misalkan nggak 90% hadir ini sertifikatnya nggak lulus, nih tanggapannya gimana nih? Ini kan bukan sekolah. Kalau sertifikatnya cuma keikutsertaan aja itu tercantum? Ya cukup itu aja menurut saya. Karena ngurus masyarakat ini kan bukan dilihat dari kelulusan. Ya, kalau secara syarat kelulusan itu kan secara formal sudah ada di KPU tuh. Syarat-syarat formal pendaftaran itu. Sebelumnya PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi yang melarang kepala daerah dari partainya menunda kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Instruksi dikeluarkan dalam bentuk surat dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Surat ini berisi instruksi yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader PDI Perjuangan untuk tak ikut perjalanan retret di Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025. Dengan keikutsertaan kepala daerah PDI Perjuangan di retret Akmil Magelang, tentunya menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Apakah PDI Perjuangan lunak atau untuk kepentingan rakyat? Tim Liputan iNews melaporkan. Apa sebenarnya yang menyebabkan kepala daerah dari PDI Perjuangan baru ikut retret di Akmil hari keempat? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pakar politik Ray Rangkuti. Kami juga sudah menghubungi perwakilan dari PDI Perjuangan dan pemerintah untuk membahas hal ini, namun hingga saat ini belum ada yang merespon. Saya langsung sapa, selamat malam Bang Ray, apa kabar? Malam Bung, sejauh ini alhamdulillah baik. Baik ya. Bang, Anda tentu mencermati apa yang terjadi terhadap kepala daerah PDI Perjuangan pada hari ini yang baru tiba ke Akmil Magelang. Menurut Abang, apa yang menyebabkan kepala daerah ini akhirnya ikut merapat pada retret? Iya, kan bahasanya mereka kan tidak membatalkan kan. Memang bahasanya itu hanya menunda untuk hadir gitu. Jadi sebetulnya targetnya itu target bukanlah untuk tidak sama sekali hadir gitu. Targetnya itu ada target yang memberikan target pemberian kesan. Kesan apa gitu ya? Kesan yang mungkin saat ini sudah didapatkan oleh PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan itu punya kekuatan lah, bahwa PDI Perjuangan itu punya tingkat soliditas lah begitu ya, bahwa PDI Perjuangan itu tidak bisa juga dianggap partai yang sekedar lalu begitu saja gitu. Nah mungkin kesan-kesan itu sudah didapatkan ya. Saya kira semua orang juga sudah melihat bahwa ternyata ya PDI Perjuangan bisa ya tanda kutip seberani itu melakukannya gitu. Dan ternyata ya efeknya cukup luar biasa ya, di mana kelihatan
Menteri Dalam Negeri ya harus sibuk ya untuk terus melobi bagaimana caranya supaya 57 atau 55 atau 47 ya kepala daerah dari PDI Perjuangan itu untuk tetap datang mengikuti retreat yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Dari lobi-lobi itulah kemudian sekarang akhirnya ya kepala daerah yang sebelumnya menunda untuk terlibat itu sudah terlibat. Tapi kan di satu segi ya kita udah melihat ya semacam lubang di dalam retreat ini. Pertama, tidak dihadiri oleh seluruh kepala daerah yang dilantik tentu ya pada tanggal 20 Januari kemarin ya seingat saya itu tanggal 4 Februari kemarin dilantik gitu. Nah, yang kedua adalah ada kok peserta itu yang secara terbuka mengatakan kami nggak hadir dulu karena alasannya bukan seperti yang disyaratkan oleh Menteri Dalam Negeri, misalnya karena sakit, ada urusan keluarga yang sangat penting gitu ya. Tapi alasannya itu karena politik gitu. Nah, dan yang ketiga adalah juga mengisyaratkan bahwa retreat itu sebetulnya nggak juga terlalu penting-penting amat ya bagi kepala daerah itu. Jadi nggak usah diikuti 10 hari pun, didatangkan 4 hari ya sekitar 60% kan kalau kita hitung sekarang ini. Mengingat mereka sudah hari keempat nih nggak hadir gitu ya. Sementara pelaksanaannya itu cuma 7 hari gitu. Nah ternyata nggak masalah juga gitu. Jadi misalnya soal kelulusan harus kedatangan 80%, nggak terlalu banyak juga pengaruhnya kepada kepala daerah itu gitu. Artinya ada banyak mungkin skenario awal yang dirancang oleh Departemen Dalam Negeri, pada kenyataannya sekarang ini dibentahkan oleh 47 sampai 50 kepala daerah dari PDI Perjuangan. Jadi pesannya udah dapat gitu. Nah, kalau udah pesannya dapat ya itu mungkin mereka merasa ya sudahlah datang aja gitu. Oke. Tapi kan begini, Bang, kalau kepala daerah dari PDI Perjuangan ini katakanlah telat ikut retret, bukankah ini menjadi stigma begitu yang dicap oleh masyarakat? Sementara itu kepala daerah bukanlah lagi ketika dilantik menjadi petugas partai, tapi juga menjadi pemimpin daerahnya masing-masing yang harusnya ikut kegiatan ini, Bang. Tidak ada keharusan mengikuti kegiatan itu. Nah, inilah menurut saya yang justru ya dibantu oleh ketidakhadiran kepala daerah dari PDI Perjuangan. Mereka membantu kita untuk memahami bahwa retreat ini bukanlah kewajiban. Retreat ini sifatnya kontributif. Jadi bukan mandatori gitu. Karena tidak ada satupun aturan yang memaksa ya kepala daerah itu untuk hadir terlibat di dalam acara ini. Dan kepala daerah itu dipilih rakyat, bukan dipilih oleh pemerintah gitu. Jadi pemerintah nggak bisa juga memaksakan sesuatu yang tidak diatur undang-undang untuk dilaksanakan oleh kepala-kepala daerah itu gitu. Nah itu juga sebetulnya menjelaskan kepada itu untuk mengatakan bahwa kepala-kepala daerah ini adalah kepala daerah yang otonom sesuai dengan prinsip ya desain dari negara kesatuan kita yang memiliki watak desentralisasi. Jadi mereka nggak bisa diarah-arahkan kecuali diarahkan karena aturan undang-undang. Apa undang-undang itu? Misalnya soal PSN. Di dalam undang-undang pemerintah daerah itu sudah diatur mana saja program yang sifatnya wajib dilaksanakan oleh kepala daerah yang berhubungan dengan pemerintah pusat. Antara lain itu apa? Antara lain itu adalah program PSN. Di luar itu sikapnya delegatif gitu. Misalnya apa? MBG gitu ya. Nah, itu program pemerintah. Nggak bisa dipaksakan kepala daerah itu untuk mereka lakukan. Gitu. Karena itu sifatnya adalah pembantuan gitu. Apalagi retreat ini. Ini retreat ini kan model yang seperti sekarang ya, model yang seperti sekarang baru kita kenal sekarang ini. Gitu. Sebelum-sebelumnya kan kita nggak pernah dengar ada model retreat ini dilakukan oleh pemerintah, siapapun pemerintahnya gitu kan. Nah, jadi sebetulnya ketidakhadiran kepala daerah itu juga ya memberitahu kepada publik bahwa kepala-kepala daerah itu dipilih rakyat, bukan dipilih oleh pemerintah pusat. Dan karena ia dipilih oleh rakyat, ya ketertundukannya hanya kepada kepentingan rakyat. Ya, jadi kalau pemerintah pusat mau sesuatu, dia harus negosiasi.
Gitu, nggak bisa itu. Kami pemerintah pusat, kalian harus tidak bisa gitu. Itu tidak menghormati tidak menghormati otonomi daerah itu. Dan saya sendiri merasa itu agak mengganggu. Kenapa? Karena nuansanya dibuat seolah-olah pusat itu bersifat sentralistik gitu. Itu keliru. Padahal kita sudah mengatakan pemerintah daerah itu adalah otonom. Dia memiliki kewenangan mengurus daerahnya di luar kewenangan yang sudah ditentukan undang-undang, di mana kewenangan yang 5 itu diatur oleh pemerintah pusat gitu. Oke. Tapi pertanyaannya kemudian penundaan retret ini kan keluar dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sesaat setelah sekjennya ditahan KPK. Apakah Anda setuju jika dikatakan ini adalah manuver PDI Perjuangan dalam menunjukkan perlawanan ketika sekjennya ditersangkakan atau ditahan? Exactly. Jadi memang ini adalah politik. Dan di sini salah satu tingkat politiknya. Kenapa gitu? Anda bisa bayangkan Presiden mengundang, istilah kita pakai itu mengundang ya, bukan memerintahkan, bukan menginstruksikan ya. Mengundang kepala-kepala daerah itu untuk ikut program yang dibuat oleh pemerintah pusat yang bernama retret gitu. Nah di tengah itu ada kepala partai politik, ketua partai yang mengatakan ya kepala daerah yang berasal dari partai saya nggak ikut. Dan kenyataannya nggak hampir sampai 50, jangan kan 50 ya. Kalau ada 2-3 aja anggota partai, kepala daerah dari anggota partai tertentu itu dalam PDI Perjuangan, misalnya tidak mengikuti retret itu karena mengikuti himbauan ya perintah dari partai politik, itu artinya maksud saya begini, orang bisa loh nggak ngikutin undangan presiden karena ngikutin undangan ketua umum gitu loh, Pak. kan wajah presidennya itu kelihatan kurang berwibawa gitu. Dan di satu segi ya ini menjadi perhatian khusus ya menurut saya itu kepada presiden bahwa ke depan mereka bisa ya dan tanda kutip menghadapi masalah-masalah seperti ini lagi kalau nggak pandai bernegosiasi dengan pemerintah daerah. Karena pola yang mereka pakai ini kan pola seperti sentralisme gitu. Retret wajib, ya kan? Retret pakai begini. Model retretnya begini, gitu. Nah sekarang dibantah itu sama ketua-ketua partai, bukan ketua partai, sama kepala-kepala daerah dari partai tertentu gitu. Nah itu satu. Nah yang kedua adalah soal apa yang Anda tanyakan itu tadi. Apakah ini akan berimplikasi? Apakah ini semata-mata karena kasus Hasto? Saya kira bukan. Jadi kalau kita lihat ini sebetulnya dalam bayangan saya ini semacam akumulasi dari kemungkinan ya rasa ketersinggungan PDI secara umum. Pertama begini, ketika pilkada dulu presiden itu kan secara terbuka mendukung kader-kadernya sendiri untuk dipilih. Bahkan pada 2 daerah, Jawa Tengah dan Jakarta itu beliau membuat video untuk masyarakat mendukung kadernya sendiri. Saya sendiri saat itu sudah mengingatkan presiden agar hati-hati. Kenapa? Sebab kalau presiden menjelaskan posisinya pada kandidat tertentu dan bahkan kampanye seperti yang terjadi di Jawa Tengah dan Jakarta, itu yang kalau yang menang itu adalah bukan kadernya yang ia dukung, orang ini akan bisa mengatakan, mohon maaf presiden kita beda. Itulah yang kita alami hari ini, itu loh kira-kira. Ya artinya kader-kader PDI Perjuangan itu mengatakan, Pak Presiden secara tidak langsung tentu saja, kami adalah kader yang enggak Anda dukung. Oleh karena itu, jangan kami seolah-olah diarahkan untuk begini gitu. Kami berhak untuk mengatakan ya atau tidak, mengingat dulu kami juga enggak ada dukung. Dan sebetulnya sejak di pilkada itu, posisi kita udah beda. Kira-kira begitu tuh. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, ketika terjadi kemarin harlah ya Gerindra, ya calon-calon kepala daerah atau kepala daerah yang ditetapkan dalam pilkada 2024 itu dari Kim diundang oleh presiden, tapi dari non Kim itu nggak diundang. Jadi ada nuansa yang sudah terjadi pembedaan-pembedaan berujung di kasus Hasto yang kemudian itu direspon oleh PDI Perjuangan yang mengatakan
tunda dulu deh keberangkatan Anda dan ke sana gitu. Maksud yang saya mau katakan tuh, ini bukan semata-mata kasus Hasto, tapi ini rangkaian dari peristiwa di mana kelihatan kader-kader PDI itu di dalam pelaksanaan pilkada itu seperti dinomor-duakan oleh presiden gitu. Oke, jadi akumulasi kekecewaan katakanlah begitu ya, Bang Ray ya. Baik. Ya, terima kasih Bang Ray Rangkuti sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Selamat malam, sehat selalu Bang. Sementara itu memasuki hari keempat orientasi kepala daerah atau retret 5 menteri dan 3 pimpinan lembaga pemerintahan akan menjadi pengisi materi. Saat ini retret kepala daerah telah memasuki hari keempat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Hari ini, agenda pembekalan cukup padat yang akan disampaikan sejumlah Menko dan Menteri Kabinet Merah Putih. 5 menteri dan 3 pimpinan lembaga pemerintah akan menjadi pengisi materi. Materi-materi yang disampaikan sangat berguna bagi kepala daerah untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran. Alhamdulillah ini hari keempat kita sudah menjalani dan selalu sehat ya, dan alhamdulillah semakin banyak harinya kita semakin banyak hal-hal yang positif yang kita dapatkan, terutama terkait dengan narasumber yang sudah memberikan. Apalagi hari ini ada beberapa Menko, tetapi yang paling kelihatan jelas ini kita bisa bersinergi, berkolaborasi. Kepala daerah juga mengaku berupaya memanfaatkan kesempatan dengan maksimal. Salah satunya, berdiskusi dengan kementerian dan lembaga agar ada sinergitas untuk daerah. Pemerintah resmi meluncurkan super holding pengelola investasi aset BUMN Danantara. Danantara akan mengelola dana hingga 15.000 triliun rupiah untuk mendukung proyek strategis nasional. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara yang akan mengelola aset perusahaan BUMN. Peluncuran Danantara menandakan era baru dalam pengelolaan investasi negara. Danantara juga merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astacita, membangun perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan. Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Peluncuran Danantara juga dihadiri oleh Presiden ke-6 dan ke-7 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Kehadiran mereka tak lepas dari rencana Prabowo yang ingin melibatkan mantan presiden dan wakil presiden untuk mengawasi kinerja Danantara. Danantara dibentuk untuk mengelola investasi negara secara optimal. Danantara juga diharapkan bisa menarik investasi asing dan domestik. Hadirnya Danantara dinilai bisa mengurangi ketergantungan pada APBN dan utang pemerintah. Modal awal Danantara mencapai 9.504 triliun rupiah. Nantinya Danantara akan mengelola aset hingga 15.000 triliun rupiah lebih dan akan membiayai proyek-proyek strategis negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo telah menunjuk sejumlah pengusaha sukses yang juga berkiprah di pemerintahan untuk memimpin Danantara. Hal tersebut dilakukan untuk wujudkan komitmen pemerintah untuk tingkatkan perekonomian Indonesia. Presiden Prabowo telah menunjuk sejumlah pengusaha yang juga berkiprah di pemerintahan untuk memimpin Danantara. Rosan Perkasa Ruslani menjabat sebagai Chief Executive Officer atau CEO Danantara. Doni Oskaria menjabat sebagai Chief Operating Officer atau COO.
Sementara Pandu Patria Syahir menjabat sebagai Chief Information Officer atau CIO Danantara. Badan Pengelola Investasi Danantara akan mengelola 7 BUMN dengan target investasi jangka panjang mencapai 15.978 triliun. Dengan rincian, Bank Mandiri dengan investasi sebesar 2.174 triliun. Bank BRI dengan total investasi mencapai 1.965 triliun. Investasi PLN mencapai 1.671 triliun rupiah. Sementara Pertamina mencapai 1.412 triliun. Sementara investasi Bank BNI mencapai 1.089 triliun rupiah. Telkom Indonesia 318 triliun. Dan Main ID 259 triliun rupiah. Pemirsa, sejumlah petinggi PDI Perjuangan hari ini kembali merapat ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Menteng, Jakarta Pusat. Namun para elit PDI Perjuangan masih bungkam perihal maksud kedatangan mereka. Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Sidul tiba di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin pagi. Rano Karno hadir seorang diri dengan mengenakan seragam partai berwarna merah dan langsung memasuki kediaman Megawati tanpa menjawab pertanyaan awak media. Tak lama setelah kehadiran Rano Karno, Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul juga merapat ke kediaman Megawati dengan mengenakan seragam partai berwarna merah. Selain Bambang Pacul, hadir pula kader PDIP lain diantaranya Ripka Ciptaning, Mindo Sianipar, dan Rudianto Chen yang masih enggan membeberkan maksud pertemuannya dengan Megawati.